Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita untuk tidak bosan-bosannya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita, sembari kita menyadari bahwa segala sesuatu yang menopang kehidupan kita, dari mulai kebutuhan kita, kesehatan kita, rezeki kita, keluarga kita, anak-anak kita, prestasi kita, semuanya itu selalu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Terpenting daripada itu, hadirin, nikmat yang sangat tinggi harganya, bahkan sampai saking tingginya tak ternilai harganya, adalah Allah mengaruniakan kepada kita nikmat iman dan Islam. Dalam Ali Imran difirmankan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, seandainya mereka ingin menebus kekafirannya itu dengan emas sepenuh bumi, fala yuqbala min ahadihim, maka niscaya Allah tidak akan menerima. Allah tetap tidak akan menerima. Hadirin, ini artinya bahwa iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, meskipun kita tidak pernah request itu, harganya jika dibanding emas sepenuh bumi masih lebih mahal iman kita, hadirin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atas nikmat-nikmat yang luar biasa itu, mari kita wujudkan rasa syukur kita itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat tenaga kita lakukan apa yang Dia perintah dan kita jauhi apa yang Allah larang. Karena Allah pernah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tertempel pada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu kunci atau gembok yang tertulis padanya syair yang sering kita dengar, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Syair ini sangat masyhur kita dengar di Indonesia, yang artinya bahwa dia Muhammad adalah orang yang terkasih, yang sangat dinanti-nantikan syafaatnya dalam rangka untuk menghindar dari hal-hal yang menakutkan di hari yang penuh ketakutan. Ma'asyiral muslimin, kita seringkali mengucapkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Namun apakah kita mengerti apa itu syafaat? Barangkali di antara kita ada yang belum mengerti apa itu syafaat. Maka para ulama memberikan wawasan bahwa yang disebut dengan syafaat itu adalah at-tawassut lil ghair fi jalbil manfa'ah au daf'il madharrah. Yang disebut dengan syafaat itu adalah perantara atau penengah untuk orang lain
dalam rangka memberikan manfaat atau menghindarkan orang lain dari bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun perlu diketahui bahwa syafaat itu ada dua jenis. Ada yang sahihah, ada yang batilah. Maka yang sahihah sebagaimana pernah disabdakan, yaitu Abu Hurairah pernah bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Rasul kemudian menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah, bahwa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah, adalah mereka yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi, murni dari hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka orang yang paling berhak dan beruntung mendapat syafaat beliau Nabi Muhammad adalah yang keimanannya dari hati, yang ketauhidannya dari hati, bukan hanya lisan saja, bukan karena ikut-ikutan orang tua saja atau ikut-ikutan masyarakat saja, murni dari hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka perlu juga diketahui bahwa kelak di hari kiamat aktivitas syafaat mensyafaati ini tidak akan terjadi kecuali dengan tiga hal, yaitu syafi', orang yang mensyafaati harus mendapatkan ridho dari Allah. Masyfu', orang yang disyafaati pun juga harus mendapatkan ridho dari Allah. Yang ketiga, aktivitasnya, syafaat mensyafaatinya itu pun juga harus mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah pernah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda." Betapa banyak malaikat di langit tapi tidak berfungsi syafaat mereka terhadap seseorang kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Maka hadirin ma'asyiral muslimin, yang mensyafaati, yang disyafaati dan aktivitas mensyafaati tersebut semuanya harus mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin, para ulama membagi syafaat menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu yang disebut dengan syafaat ammah, syafaat yang umum. Syafaat artinya pertolongan. Ammah yang dimaksud di sini adalah dapat diberikan oleh siapapun kepada siapapun. Maka bisa orang tua kepada anaknya, bisa anak kepada orang tuanya, bahkan tetangga kepada tetangganya. Bahkan puasa bisa mensyafaati manusia. Al-Quran bisa mensyafaati manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian sekalian Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa mensyafaati kepada sahabatnya kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk apa syafaat itu? Yaitu untuk menolong orang lain dari ancaman-ancaman di hari kiamat, termasuk untuk mengeluarkan dari neraka. Hal ini pernah disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Fa walladzi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi ashaddi munashidatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina fin nar yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna." Beliau pernah mengatakan, demi zat yang nyawa saya berada di genggamannya,
tidak ada di antara kalian kecuali kalian paling gigih, paling semangat untuk memperjuangkan hak orang-orang mukmin. Dan saat itu orang-orang mukmin mengatakan kepada Allah, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Ketika orang-orang mukmin melihat saudaranya di neraka, maka orang-orang mukmin ini sangat semangat berjuang untuk mendapatkan haknya. Dan mereka mengatakan, ya Allah, mereka saudara-saudara saya di neraka, mereka pernah berpuasa bersama kami, mereka adalah orang-orang yang pernah sholat bersama kami, mereka adalah orang-orang yang pernah berhaji bersama kami. Kemudian dikatakan, fayuqalu lahum akhriju man araftum. Dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal. Ma'asyiral muslimin, dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa kita sangat penting sekali saling menyaksikan dalam kebaikan. Sangat penting bagi kita untuk memenuhi masjid ini berjamaah, saling mengenal, saling tahu bahwa kita pernah di masjid ini sholat bersama, bahwa kita pernah berpuasa dan buka bersama di masjid ini, bahwa kita pernah pergi haji bersama. Karena sah menurut hadis ini, kita akan menjadikan penyaksian kita tersebut argumentasi kepada Allah. Seandainya di antara kita, na'udzubillah, ada yang masuk neraka, maka silahkan bersaksi bahwa saudara-saudara kita yang pernah berada di sini tapi masuk neraka, kita ambil haknya. Ya Allah, saudara kami pernah sholat bersama kami, saudara kami pernah puasa bersama kami. Maka Allah akan mengatakan, akhriju man araftum, keluarkanlah siapapun yang kalian kenal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah syafaat ammah. Yang kedua, yaitu yang disebut dengan syafaat khassah, yaitu syafaat atau pertolongan yang khusus, hanya diberikan haknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Ketika syafaat ammah tidak mampu mengangkat orang-orang yang berada di neraka untuk entas dari neraka, maka satu-satunya pertolongan yang bisa mengentaskan orang dari neraka adalah syafaatul uzma, pertolongan yang paling besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innan nasa yasiruna yaumal qiyamah jutsan kullu ummatin tattabi'u nabiyaha. Bahwa kelak di hari kiamat manusia akan tertunduk dan mereka sama-sama mencari nabinya masing-masing. Dan ketika mereka menemukan nabinya masing-masing, Nabi Musa, Isa, Nuh dan semuanya, Ibrahim dan semuanya, ketika dimintai agar dapat mensyafaati umatnya, beliau mengatakan lastulaha, bukan hak saya. Dan beliau tersebut mengarahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan analaha, aku bisa. Inilah hadirin yang dijanjikan oleh Allah. Allah pernah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperintahkan untuk bersolat tahajud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syafaat khusus yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad, yaitu syafaat bagi para penghuni surga untuk masuk surga. Karena penghuni surga tidak bisa masuk sebelum Nabi Muhammad masuk. Hal ini pernah beliau sabdakan, ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftahu fayaqulul khazin man anta. Saya
datang di depan pintu surga di hari kiamat. Kemudian saya memohon izin agar dibukakan pintu surga. Maka berkatalah malaikat, "Man anta? Siapakah Anda?" Fa'aqulu Muhammad, saya mengatakan, "Saya Muhammad." "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka." Oh, karena Andalah saya diperintahkan tidak boleh membuka kecuali Anda datang terlebih dahulu. Maka ma'asyiral muslimin, yang sudah tervonis masuk surga pun tidak akan bisa masuk surga kecuali dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir hadirin, syafaat khusus yang hanya diberikan haknya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau mampu untuk memasukkan umatnya ke dalam surga tanpa hisab. Hal ini pernah disabdakan melalui riwayat Abi Hurairah, "Tsumma yuqalu ya Muhammad irfa' ra'saka sal tu'tahu washfa' tushaffa'." Dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, angkat kepalamu, irfa' ra'saka sal tu'tahu, mintalah akan kami beri, washfa' tushaffa', dan mohonlah agar mensyafaati, kami berikan syafaat." Kemudian beliau, "Fa'arfa'u ra'si," aku mengangkat kepalaku. "Fa'aqulu," dan aku berkata, kata Nabi, "Ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi." Umatku ya Allah, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku. Fayuqalu ya Muhammad, kemudian dikatakan, "Ya Muhammad, udkhul min ummatika man la hisaba alaihim, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aiman min abwabil jannah." Masukkanlah orang ke surga tanpa hisab, yaitu dari sisi kanan pintu-pintu surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hanya dari Nabi Muhammad lah umat beliau bisa masuk surga tanpa hisab. Adalah mereka-mereka yang khusus mendapat syafaat dari beliau. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimanakah cara mendapatkan syafaat beliau? Dalam riwayat Baihaqi pernah disampaikan, Nabi Muhammad mengatakan, "Aktsiru alayya minas shalah yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah." Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku di malam Jumat, yakni dari Kamis maghrib sampai Jumat subuh, wa yaumal jum'ah, dan siangnya Jumat. Maka beliau melanjutkan, "Faman fa'ala dzalika," barang siapa melakukan itu, yaitu memperbanyak sholawat, "kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah." Aku akan jadi saksi baginya dan pensyafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan di antara umat-umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaat beliau masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih, wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jama'ah, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsih
وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا الزلازل والمحن وسوء الفتن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة